Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan izin kepadaku untuk mengangkat gunung yang ada di Taif, supaya semua penduduk yang di Taif itu bisa saya matikan. Apa kata Rasulullah? Aku diutus bukan untuk melaknat, aku diutus oleh Allah bukan untuk menyakiti manusia, tapi aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Mereka itu melempari aku karena dia tidak tahu bahwa yang aku bawa adalah kebaikan dan keselamatan. Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk ditambah umurnya, tapi apa kata Nabi? Tidak, aku lebih rindu ketemu dengan Tuhanku. Sudah lama aku rindukan ingin ketemu dengan Allah. Maka itulah Rasulullah, ketika Rasulullah dicabut nyawanya, dia memberitahu kepada malakul maut, wahai malakul maut, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya. Apa kata malakul maut? Ya Muhammad, inilah yang paling lembut. Tidak demikian untuk umatmu. Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian apa yang dia bilang? Wahai malakul maut, berikan aku kesempatan meminta kepada Allah, kumpulkan semua sakitnya sakarat untuk umatku bawa kepadaku, sehingga umatku tidak satupun merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu yang diminta Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rabb, semua sakitnya sakarat berikan kepadaku, jangan kau sisakan satupun untuk umatku. Saya tidak ingin umatku merasakan sakitnya kematian. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku merubah sakitnya sakarat untuk umatmu menjadi ampunan dosa di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fillah, sidang jamaah Maulidur Rasul yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota Bontang, dalam hal ini Bapak Camat, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah. Ya, alhamdulillah, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, terkhusus Bapak panitia pelaksana dan sahabat-sahabat yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menyebut satu persatu. Tempat ini kayaknya agak panas. Mau bicara lagi Kak atau mau bahasa Indonesia? Banyak Jawa campur. Oh iya, siap. Alhamdulillah ada tema ini Pak, meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan suri teladan dalam kehidupan manusia. Kita bicara cinta. Sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah mencintai kita. Kita belum hidup, Rasulullah sudah mendoakan kita Bapak Ibu sekalian. Perjuangan Rasulullah memperjuangkan Islam sampai darahnya menetes ketika dilempar potongan besi ketika dia ke Taif berdakwah. Lawi Nabi tamak dakwah ke Taif, kemudian dilemparlah oleh penduduk Taif. Pada saat itu malaikat Malakul Jabal datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan izin kepadaku untuk mengangkat gunung yang ada di Taif supaya semua penduduk yang di Taif itu bisa saya matikan. Apa kata Rasulullah? Aku diutus bukan untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menyakiti manusia, tapi aku diutus untuk rahmatan lil alamin. Mereka itu melempari aku karena dia tidak tahu bahwa yang aku bawa adalah kebaikan dan keselamatan. Ketika mereka tidak bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka saya tunggu anak-anaknya kelak yang akan beriman. Ketika anak-anaknya tidak bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti kelak cucu dan keturunannya yang aku tunggu. Berkat doa Nabi inilah seluruh penduduk Taif 100% itu masuk Islam. Penduduk Taif sekarang Pak tidak ada kafir. Penduduk Mesir itu 13% orang Kristen. Di situ ada Kristen Kokit, tapi untuk Taif tidak ada. Pak dongan dan nabita. Seandainya ini yang kita mau teladani Pak, ini luar biasa, tapi mungkin berat. Kadang kita sesama muslim saling menghina, saling membenci. Rasulullah dilempar oleh orang kafir. Apa susahnya Nabi hanya mengangkat tangannya? Bahkan bumi di Taif. Apa kata bumi di Taif? Jangan sampai darahnya Rasulullah menetes di pundakku. Ketika darah Nabi menetes di pundakku, maka akan membalikkan tubuhku sehingga seluruh penduduk Taif akan mati dan hancur. Tapi Nabi sibuk menghapus darah itu sehingga tidak menetes di tanah, karena Nabi tidak menginginkan ada penduduk Taif yang meninggal satu orang pun. Inilah kasih sayang dimunculkan oleh Rasulullah.
Seandainya kita tahu bagaimana ketika Rasulullah menjelang kematiannya, ketika malakul maut datang mengunjungi, apa kata Nabi? Ya malakul maut, mana Jibril, mana kekasihku? Jibril mengatakan, malakul maut mengatakan, malaikat Jibril masih ada di langit. Dia tidak mampu melihat engkau Muhammad dicabut nyawamu karena dia begitu cinta kepadamu. Rasulullah mengatakan, tidak, saya tidak ingin wafat kecuali dia ada di sisiku, karena dia adalah sahabatku. Maka datanglah malaikat Jibril menundukkan kepala di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dengan pelan-pelan, tapi dia diberi pilihan. Wahai Rasul, Allah mengirim pesan kepadamu. Mana yang kau pilih? Kau ingin melanjutkan dakwahmu, dipanjangkan umurmu, atau engkau ingin menghadap kepada Allah? Hanya Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk ditambah umurnya. Tapi apa kata Nabi? Tidak, aku lebih rindu ketemu dengan Tuhanku. Sudah lama aku rindukan ingin ketemu dengan Allah. Maka itulah Rasulullah. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya, dia memberitahu kepada malakul maut, wahai malakul maut, beginikah sakitnya ketika umatku dicabut nyawanya? Apa kata malakul maut? Ya Muhammad, inilah yang paling lembut. Tidak demikian untuk umatmu. Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian apa yang dia bilang? Wahai malakul maut, berikan aku kesempatan meminta kepada Allah, kumpulkan semua sakitnya sakarat untuk umatku, bawa kepadaku, sehingga umatku tidak satupun merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu yang diminta Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rabb, semua sakitnya sakarat berikan kepadaku, jangan kau sisakan satupun untuk umatku. Saya tidak ingin umatku merasakan sakitnya kematian. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku merubah sakitnya sakarat untuk umatmu menjadi ampunan dosa di sisinya. Inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Inilah cinta Rasulullah ketika dia hidup, ketika dia dilempari. Apa kata Rasulullah? Aku mendoakan kepada Allah, selamatkan dia. Sebelum anak-anaknya lahir, aku sudah mengampuni kesalahannya kepadaku. Maka inilah cinta Rasulullah kepada umatnya. Tapi apa balasan kita kepada Rasulullah? Rasulullah hanya meminta kepada kita untuk bersalawat kepadanya sebagai tanda cinta. Maka Rasulullah mengatakan, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Dalam riwayat mengatakan salah samarat, 3 kali Rasulullah mengatakan. Ada yang mengatakan 7 kali. Sungguh beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi Rasulullah mengatakan lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi yang tidak melihatku tapi dia beriman kepadaku. Dialah kekasihku, kata Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan, tahukah engkau sahabatku siapa kekasihku? Sahabat Rasulullah mengatakan, mungkin kami ini yang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bukan, engkau adalah sahabatku karena engkau ada di sisiku pada saat saya hidup. Tahukah engkau siapa kekasihku? Sahabat mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah yang Rasulnya mengetahui. Rasulullah mengatakan, kekasihku adalah umat yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat wajahku, tidak hidup bersamaku, tapi dia cinta kepadaku. Inilah kenapa kita yang datang bermaulid ini sebagai tanda kecintaan. Itu yang disebut dengan kekasih-kekasih Rasulullah. Maka sungguh kita beruntung pada hari ini, Pak. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah berkumpul di tempat ini, kita rela merasakan panas ini. Tapi ketika kala di hari kemudian, ketahuilah, ketika di mahsyar orang berkumpul tidak ada naungan, semua orang berdiri, ada yang berenang di atas air karena keringatnya. Maka disitulah Rasulullah diberikan keistimewaan. Nabi diberikan kesempatan, Bapak Ibu sekalian, ialah kesempatan Nabi untuk berdoa ketika dia hidup. Apa kata Nabi? Aku tidak minta apa-apa ya Allah. Ketika Nabi dilempari, dia tidak meminta apa-apa. Ketika Nabi berat dalam berdakwah, Nabi tidak minta apa-apa, karena semua Nabi diberikan kesempatan untuk meminta, tapi Nabi tidak. Nabiullah Isa alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah dengan doanya. Nabi Musa diberi kesempatan dan dia berdoa. Tapi satu-satunya Nabi dan Rasul yang tidak menggunakan kesempatannya ketika dia hidup adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah minta kepada Allah, aku tidak minta di dunia ya Allah,
kelak di hari kemudian nanti aku minta itu di hadapanmu ya Allah untuk umatku. Itulah makna wasyarafa wa darajata aliyatan rafi'ah wa bashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ketika di mahsyar semua nabi tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa menolong umatnya, hanya Rasulullah yang bisa, karena memang nabi diberi kesempatan memberi syafaat. Dalam riwayat yang sahih saya pernah baca ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, orang ini bukan hambaku." Bayangkan Allah mengatakan, "Eh Muhammad, tanya atakku ya." Maka dari Nabi tanya atat tapuang, tapi dia adalah umatku. Allah mengatakan ketika dia adalah umatmu maka masukkanlah ke dalam surga. Itulah syafaat Rasulullah. Saat kita menjelang kematian, di situ akan datang Rasulullah bagi orang yang banyak membaca salawat. Jangankan Pak sebelum meninggal, orang hidup bisa didatangi Rasulullah. Saya mengajak kepada jamaah minimal 1000 kali kita membaca salawat kepada Rasulullah sehari semalam minimal. Ya kupura ki masam paja perlu setiap selesai sholat fardu sudah berdoa, tidak usah dulu sholat sunnah, kita duduk sejenak bersalawat. Gunakan waktu kita bersalawat, karena lantai keramik masjid ia yonroye masalawat loko nabita, ketahui itu akan menangis ketika kita wafat. Itu akan menangis karena tidak ditempati lagi untuk sujud dan bersalawat kepada Nabi. Tidak ada orang yang bersalawat melewati satu jalan kecuali jalan itu akan bersaksi kalau di hadapan Allah. Maka sungguh sangat beruntung orang yang memperbanyak salawat. Bahkan Pak, mimbar Rasulullah, pohon kurma yang jadi mimbar Rasulullah itu menangis karena Nabi bergeser ke tempat lain untuk khutbah. Nabi melihat kurma itu, pohon kurma itu, kemudian dia mengatakan, berhenti menangis, kelak engkau bersamaku di dalam surga. Maka dia berhenti, baru Nabi bergeser karena dibuatkan mimbar untuk khutbah Jumat. Patok batang kurma itulah yang sampai hari ini di dalam Raudah itu ada 9 tiang. Orang yang belum berangkat haji dan umrah, pelajari 9 tiang ini. Ketika mampu masuk ke Raudah, mana tiang tempat kita bisa ketemu Rasulullah, mana tempat tiang kita bisa ketemu ketika seorang pemimpin mau berdoa, cari tiang untuk tempatnya Nabi menerima para pemimpin. Ketika engkau mau mendapatkan keselamatan, maka cari tempatnya di mana Nabi berdiri ketika dia berdoa di situ. Orang yang mau ke sana, pahami 9 tiang ini, karena di situ ada 9 tiang. Cuma kadang ulama kita tidak mau membuka, karena orang akan berlomba-lomba kalau bisa lolos masuk ke situ. Mana tiang yang 9 itu, cari. Ada tiang pengampunan ketika Nabi di situ bertaubat. Ketika ada satu tiang, ada orang yang membohongi Rasulullah, angka cili tauballe Nabi tak, karena penyesalannya dia membohongi Rasulullah, dia mengikat dirinya di tiang itu, dan itulah yang dikenal dengan tiang pertobatan. Onronna toba ya sahabat, dan disitulah dia diterima taubatnya. Nareko angka tahu meraja dosana, masuk ke situ dan bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya orang itu. Kenapa di Raudah itu ada 9 tiang? Tapi saya tidak kasih tahu, cari sendiri itu Pak. Kemudian saya sampaikan, guru-guru di sekolah, para pejabat di kantor, para pekerja di kantor, upasame mengi, yaitu guru sekolah, jangan memulai pelajaran kecuali bersalawat kepada Rasulullah. Saya sebelum mengajar di pondok ketemu salah seorang ulama besar, saya mengatakan, Pak Kiai, apa yang kita bisa baca, doa apa yang kita bisa baca, Pak, doa ngaga wadingi baca Pak Kiai, supaya kita ikhlas mengajar. Agar nasa guruta dega aga bacana, dega aga bacana, ya komeko Pak Guru cidi bawang, dega aga bacana, aga prinsip kau pegang.
Ya komeko Pak Guru, jangan pernah berniat ingin bikin pintar muridmu. Jadi ya koma Pak Guru ki aja tanya pamacaiwi anak-anak. Jadi jangan pernah berniat ingin bikin pintar anak-anak. Magai, nah sebab kapan anak itu bodoh pasti kau marah. Dan ketika kau marah pasti tidak ikhlas. Ini kalimat sederhana Pak. Aja muania untuk supaya anakmu macai kamu Pak Guru. Nah sebab kapak dena maca ino. Disitulah banyak guru marah-marah, anak bodoh ini sudah diulang ini yang banyak. Jadi ajak tamelo ko macai anak-anak tak. Agak pelek. Ajarkan saja yang kau ketahui, baru doakan dia, nanti Allah yang membukakan hidayah. Karena kala dia yang akan menarik tanganmu masuk ke dalam surga. Itu kuncinya Pak. Guru sekarang berniat ingin bikin pintar anak-anak karena dia kira dia yang bisa memberi petunjuk ke anak-anak, padahal itu keliru. Walaupun semua guru mengajar, kalau Allah tidak bukakan hidayah itu mustahil. Ulama itu dari dulu ikhlas Pak, ya kong ke anak-anak betah, tidak pernah marah. Agak boleh dia doakan. Makanya kong ke anak pesantren betah, di sujudnya kiai, anak itu pasti masuk di doanya. Makanya yang pintar di pesantren itu dia sejarang berhasil. Kong kau ke pesantren ngiring kisidi paling-paling cepat beristri. Ya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu palingan jarang berhasil. Kenapa? Karena jarang didoakan sama kiai. Tapi yang nakal itu selalu didoakan. Ya kau sujud terakhir nih guru tak, dia memohon kepada Allah berikan petunjuk. Makanya rata-rata anak yang nakal di pesantren ketika keluar biasa berhasil. Kenapa? Sudah masuk di doanya kiai. Angkat tu kanjak atau betai. Ilau dongan. Iya. Mungkin saya karena dulu begitu Pak. Dia tu betala dak. Tapi saya bodoh. Tapi guru tak itu mendoakan. Saya disuruh duduk kemudian dia doakan. Saya bersyukur Pak. Seandainya kita lihat rapor saya, itu rapor kumapa mulai sanawiyah latu sema, itu saya tidak naik kelas. Tidak ada nilai saya di rapor itu angka 7. 6,5, 6, tidak ada angka 7. Tapi bisa selesai juga. Tapi berkat doa guru tak. Karena ilmu itu ada dua Pak. Ada ilmu logika, ilmu akal, ada ilmu berkah. Ilmu akal dipelajari langsung, tapi ilmu berkah itu adalah takzim ke guru dan ulama. Itu ilmu berkah. Makanya takzim loko tau pandrita itu ilmu berkah. Uku itu monro barakah. Nah iya ko barakah Pak, kemanapun pasti akan muncul. Tapi iya ko logika. Makanya rata-rata kong anak maca nalau ujian biasa nilainya rendah. Tapi kadang yang bodoh itu nilainya tinggi ketika ujian terakhir. Belapik ko carana nama tandri nilai nanya. Nah dia kacau kando cio ko sikolange. Tapi magi ya tahu macewe nama riawan nilainya. Karena orang yang tidak pintar itu tawakalnya tinggi. Yo po tahu mace na renungi Pak di sengena sehingga kadang Allah butahkan itu. Tapi ya kau orang tidak tahu akan apa? Dia menipu Dewi Sang itu. Kayak kena dia makan jah ya bawan ya bawan Allah beri petunjuk karena dia menghinakan diri di hadapan Allah. Dia kasih gak bisa po ya natutan di malah ngapa petunjuk salamanan itu jama-jamaku makom itu. Tapi aku tahu maca insyaallah pura nama guru mako pura nu baca ya sekalinya masuk Allah tutupkan nur di dalam kalbunya sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Maka hati-hati, bukan kepintaran membuat orang itu bisa berhasil. Bukan. Ini penting saya sampaikan. Jadi saya tuh kalau ada karena anak betah aku pesantrennya, maka dak aja mau mani, manca anggota dewa matu ya tuh. Iya, rata-rata itu anak betah macam apa sih 10 tahun. Iya, rata-rata. Kalau ada anak nakal Pak, mereka anggota anak.
Nah perintah mana? Akai sandalaku itu mana ke dia? Banyak anggotanya. Makanya nanti kalau ke masyarakat jadi punggawa itu. Karena macam apa sih perlu tahu. Orang pintar itu hanya memanage dirinya, susah memanage orang. Kok kecerdasan individual. Nah, makanya upasangi kongka anak temak ke debat talak ndak ya anakku aja mau teman. Punggawa mati itu. Iya. Aja mau. Ya, itu pentingnya. Makanya saya begitu Pak. Dan otak manusia itu kan ada dua. Engkau otak kering, engkau otak basah. Otak kering kuat menghafal, otak basah kuat memahami. Dan itulah otak sosial. Ijinya mau tanu Pak. Dan betul Pak. Rata-rata yang preman dulu di sekolah itu rata-rata jadi pejabat. Makanya macam pintar. Nah, cuma saya kasih tahu. Kalau anak kita mau pintar, jangan kasih makan sesuatu yang tidak jelas. Komeki komacai, magampang ipat 7 aja tapandre anu harang. Aja tapandre waram paradena susakana. Keluarkan sakatnya baru kasih makan. Insya Allah. Dena magampang. Iya miko wanu harang ipandrengi. Oh bahaya. Isurul lo timur lawatan. Ya. Makanya zakat itu Pak harus keluarkan. Kenapa? Karena zakat ini yang membersihkan. Itu yang membersihkan. Harta itu kotor. Kalau disakati sudah bersih. Makanya itu seperti kalau ikan tulangnya, pisang kulitnya. Jadi aku nggak tahu manre nanrena dena pasu isakana. Pada konandre si babuku ibalewe. Pada konandre si boli ilokai. Putih, nah, keluarkan zakatnya. Itu zakat Pak nanti sempurna kalau dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan pasti tidak sempurna. Maka mana Kostas? Kurami? Tidak. Saya kasih contoh. Coba kita beli Pak Loki garek melikem apa meter? Tabawe loko Pak Jai. Napa tapodang? Maka daki buar ngak waju-waju tapi aja gak mau bekian nah. Jadi aki buara nggak waju-waju, tapi kainnya jangan ada yang dibuang, jangan ada yang dikeluarkan. Pokoknya utuh kainku. 2 hari kita pulang Pak, insya Allah bukan jadi baju tapi selimut. Nah sabaya komajai tahu pasien kena gonci nak bengi, baru sempurna. Begitu. Itulah zakat. Nanti dikeluarkan baru harta itu sempurna. Laki-laki juga itu ada zakatnya Pak. Angkat itap napa wat di suku. Hah? Makanya ya kong kawarampara deni pasu sakana pada koto mandre bali yang resi babuku mandre lokai uti yang resi bauli maka dang kato bali stasianre yang resi babuku bale lure-lure cocok nih dena salah ya ko pada mi lure-lure waramparamuan remanan nih dak salam itu iya ini makanya sekuncinya satu Pak, kalau mau tahu kita bertambah harta hanya zakat. Tisa galeta mendre warampara kok dia pasu zakat tidak. Karena kalau tahun ini kita berzakat 200.000, tahun depan 300.000 berarti naik hartanya. Itu kan kuncinya. Bagaimana bisa ditahu? Teko tisangi maka data tambah warampara kok dia pasu zakat. Karena zakat dihitung. Oh tahun kemarin saya berzakat 1 juta, tahun ini 2 juta, berarti hartamu sudah naik 2 kali lipat. Tapi aja negara tapasu zakat na tanah diri sangi. Yang begitu. Ah, itulah kuncinya orang yang bersyukur yang mengeluarkan zakat. Saya punya jamaah Pak di Irian. Zakatnya itu 1.747 juta. Daytona Mega, sini miliar lebih. 1 miliar lebih zakatnya. Iya. Jadi maka awalnya dia berzakat itu cuma 500.000. Pekerjaannya Pak Jai. Lama-lama naik hartanya. 3 tahun kemudian 2 juta sekena. 5 tahun kemudian naik 300 juta. Berikutnya sampai sekarang 1 M. Dia mengatakan dia penang kawasaka Pak Ustaz, nah dia nak tambah tahu-tahu. Karena Allah memang bilang
yana tu ampai bicarogina sakka wakka sekke rakka. Paham mo? Sakka zakat suku sempurna, sakka wakka bertambah, ya ko sekke rakka. Saya mau tanya, kalau ada air tidak mau mengalir di got, ditumpu atau digali? Ya kongka benrang dena melo masolo wae, got tidak mau lari airnya, digali atau ditimbun? Digali. Ya kongka balu-balu ciatarala itaroi atau ya berengi? Iya pak, ya kau mabalu kina cialaku aberengi, capu ya tuh, kan begitu. Iya, kayak kau kagak ciamat solo, ikiai, nang kabara ciatarala sedekahkan, baru laku. Kenapa? Allah yang bilang kasih saya 1 baru saya kasih kau 10. Biasa kimi atau tangki paluran minyak otona Pertamina berapa liter solar dia bawa? 5.000. Tapi kenapa kehabisan solar? Dia masuk ke Pertamina isi solar, tangkinya pada 5-10 liter solar nalurang. Hah? Karena tidak ada salang dari tangki besar masuk ke mobil. Jadi namo angka dalek tokolahu mahpus ko dia taki buar ngilala dia nano tapahan nih kong kadita 2 sabu patamo ko celengange itu pipet masih kecil tak putus-putus. Kalau mau salam-salam besar 1 inci 100.000. Kalau 1 juta itu 4 inci lancar. Tapi besar modalnya. Di sini laut ya, Tasik. Biasa kimameng, iya. Ya komamengi kita kasih cacing itu pancing, kita rialati, ya ro alati untuk balewe atau untuk pamenge? Untuk balewe? Iya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng. Ya. Kalau memancing kita kasih cacing itu pancing. Kalau untuk ikan ndak usah pakai pancing, cacing saja dilempar turun. Kan untuk balewe tuh ndak usah pakai pancing pak, karena kita mau kasih makan ikan. Cacing itu pancingan, uang sedekah di celengan itu pancingan supaya datang yang lebih besar. Makanya Allah tidak pernah tinggalkan janjinya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kasih saya 1 nanti saya kasih kau 10. Tidak mengerti? Iya. Ini yang banyak pak, celengan lewat sengaja tidur. Tidak ada jadi sini itu kagak keto. Iya. Angka mochi di si bawan Nabi Mega begitu sedekah. Tapi rezeki itu bisa ditarik bukan sedekah. Sholat sunnah duha 4 rakaat tidak akan miskin hingga dia meninggal, itu janji Nabi. Kalau 2 rakaat obat tulang, sedekahnya tubuh 160 potongan manusia, tubuh manusia 160 potongan. Sedekahnya adalah 2 rakaat sholat sunnah duha. Makanya kalau ada orang duha 2 rakaat baru mau kaya, ndak bakalan. Belum sampai, harus 4. 2 rakaat 1 salam, kerjakan 4 rakaat, itu baru Nabi janjikan tidak akan miskin hingga dia meninggal. Kalau hanya 2 rakaat, itu sedekahnya tubuh. Kalau 6 rakaat, hadis qudsi, Allah mengatakan siapa yang sholat 6 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Jadi 6 rakaat kalau mau masuk ke surga melalui babu duha. 8 rakaat rahmat Allah, 10 rakaat itu hajat, 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Pilih mana? Mau dibangunkan istana di dalam surga?
Kalau sudah ambil 12 pasti ke bawah ini dapat semua. Tapi kalau 2 mohon maaf hanya obat lutut. Pak Burotu. Ini. Iya, makanya jumlahnya harus ditahu Pak. Tidak jumlahnya siaga. Tapi ulama hadis mengatakan jumlah sholat duha hanya maksimal 8. Ulama hadis. Ulama fikih mengatakan 12. Beda. Makanya ulama hadis, ulama fikih itu kadang beda. Pada sama-sama belajar hadis, sama-sama belajar fikih, tapi beda pendapat. Kenapa? Karena masing-masing landasannya beda. Nabi kerjakan 8 rakaat. Ini makanya saya kasih tahu, Bu. Yang pertama untuk menarik rezeki nih, sedekah. Biar 2.000 setiap subuh. Biar 2.000, yang penting rutin. Daripada 100.000 satu kali 1 bulan. Malaikat nganggur itu. Ya, sedekah hari ini malaikat doakan, besok sedekah malaikat lagi doakan, sedekah hari ini 100.000, bulan depan lagi baru sedekah, malaikat doakan hari ini, istirahat 29 hari, malaikat tidak berdoa. Nah, tahu? Kan malaikat itu makhluk terhormat, nanti berdoa kalau sedekah, kalau tidak malaikat istirahat. Begitu, makanya kasih capek malaikat. Sholat subuh sedekah, sholat duhur sedekah, pasti pusing malaikat itu. Ini didoakan lagi, 2.000 lagi, ya doa lagi. Malaikat kan begitu. Jadi itu malaikat, ini loh doa dia tak sedekah. Karena Nabi mengatakan siapa yang bersedekah di waktu pagi maka ada 2 malaikat yang mendoakan dan dia diselamatkan. Seandainya sedekah Pak bersamaan musibah maka tidak pernah didahului oleh musibah. Sedekah selalu yang lebih dulu. Makanya disitulah as-sadaqatu tada paul bala. Sedekah menolak bukan menghilangkan. Ini banyak salah paham. Ya kupura nama sedekah Ustaz, dia nak musibah. Tidak, tunggu dulu. Cuma mengatakan menolak. Kalau ada sesuatu yang kencang kemudian ditahan, itu sampainya tidak menyakitkan. Makanya ada orang Pak bermimpi kecelakaan. Sebenarnya orang itu sudah ditakdirkan kecelakaan, tapi karena ada tolak bala yang dia lakukan, Allah merubah musibah itu dalam bentuk mimpi. Dia merasakan tapi tidak menyakitkan. Itu intinya kenapa kita disuruh tolak bala. Makanya maka di guru tenang katau katulu-tulu mate malam pesungan itu. Ya miko katulu-tulu kimak baine, dia bisa ngiyak ya tuh. Sebenarnya sudah ditakdirkan menikah 2 kali, tapi jodohnya sampai dalam bentuk mimpi satu kenyataan. Maka selamatlah ibu-ibu, berarti ibu-ibunya selalu berdoa itu. Kalau jodohnya suamiku 2, cukup 1 saja ya Allah. Makanya berdoa. Ada anak muda itu Pak berdoa, itu terkenal dalam risalah. Ya Allah, kalau dia jodohku sampaikan cepat, kalau bukan jodohku jadikan dia jodohku. Kalau ada jodohnya yang lain jangan kasih sampai jodohnya ke dia, cukup ke aku ya Allah. Begitu. Dia begitu. Jadi caranya itu berdoa, dia mengatur Allah. Kadang-kadang memang kita begitu ya Pak. Lah ya atur pong Allah Taala. Anu pong metoka kasih melianu metoka melianu. Kan begitu. Karena aku masih kolem itu mengatur Allah. Iya. Mereka tahu makaro ibadahnya buru-buru. Sujudnya buru-buru. Tapi makai kan ilau. Masam pajangi, nasa tajang nak cina pa masam pajang, uci nampak tong, Allahu Akbar. Ya, angka lalu dia nak kedo timunna, Allahu Akbar. Awe, iya, angka kata masa pajang makoro. Rasulullah mengajarkan berwudu sempurna. Sempurnakan wudumu, masuk ke masjid, sholatlah 2 rakaat dengan khusyuk. Setelah sholat berdoa, maka doamu akan diijabah. Rukuknya tenang, jangan terburu-buru. Jangan baca Fatihahnya tidak ada berhenti. Namun masih kiri Pak Imam kalau baca doa jangan juga kecil suaranya. Gaji itu muasem.
Iya, ada juga cuma terakhirnya yang jelas maut, gitu. Tapi enggak tahu mak mau jago. Amin. Ai. Palai kalau subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, bener. Ai. Saya kalau begitu imamnya Pak saya tidak ikuti. Saya bilang urus dirimu. Urusun dirimu. Kita mau mengamin tidak jelas. Kenapa tidak dikerjakan? Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Amin. Begitu. 40 orang berdoa pasti diterima doanya. Kenapa? Karena salah satunya ada waliullah. Itu hadis Nabi. Makanya sholat jenazah Rasulullah minta cukupkan 40 jamaah, safnya 3. Kenapa 40? Karena pasti ada wali. Sholat Jumat Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sah sholat Jumat kalau bukan 40 jamaah mukim. Kenapa? Karena pasti ada wali kalau 40. Coba, itu alasannya. Nah, makanya kadang Pak imamnya berdoa enggak jelas, tapi imam di sini enggak begitu Pak, enggak. Imam kita di sini bagus Pak, doanya keras-keras. Oh, alhamdulillah. Yang mana imamnya? Oh ya, doa alhamdulillah. Nah, Pak Imam saya kasih modal Pak Imam. Jangan pernah lewat pintu besar kalau masuk ke masjid. Jangan lewat pintu itu. Lewat pintu samping, masuk ke sini atau dari sini masuk ke sini. Simpan sajadah di dalam. Di situ sholat sunat. Nanti masuk ke masjid kalau muazzin sudah iqamat. Setelah doa bersama kembali masuk sholat sunat. Jangan sholat sunat di masjid, kecuali yang berjamaah. Kayak sholat tarawih. Selesai itu kembali di situ. Zikir sholawat kemudian pulang. Kenapa? Kalau imam mampu pertahankan 3 tahun, dia tidak akan mati kecuali didatangi Rasulullah. Karena itu rumahnya Nabi. Nah, saya tahu. Jangan lewat pintu depan. Kalau imam lewat pintu situ Pak hilang keramahnya. Kalau imam lewat pintu khusus dikasih keramah oleh Allah. Imam itu Pak seperti listrik. Kalau pembatas 900, balon yang dikasih menyala 1000 pasti pembatasnya naik. Imam itu kalau strong kekuatan khusyuknya hanya 90, makmumnya 900, pasti bacaannya tidak bisa lanjut. Magina megai masalah baca karena dikalah sama makmumnya. Itu kuncinya Pak. Makanya kalau mau selamat lewat pintu imam, jangan lewat pintu makmum, tidak akan bakalan dijaga hafalannya. Yang kedua, imam jangan tinggalkan masjid 2 waktu, sesudah sholat isya atau sesudah sholat subuh. 2 waktu ini jangan tinggalkan. Biarkan jamaahmu dulu semua pulang, baru kau kirimkan Fatihah, doakan semua isi kampung, mintakan supaya dia dimudahkan rezekinya. Baru minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku keistimewaan untuk mendoakan hamba-hambamu. Kalau ada anak kampungnya mau meninggal, dia bisa tahu. Imam dulu itu Pak, kalau ada anak kampungnya mau meninggal dia tahu, macawek nih anu. Itu rahasianya. Saya punya teman di Sidrap, itu imam, masjid kecil, bukan masjid besar Pak. Itu kadang dia kasih tahu istrinya, ini kunci mobil, open cup, saya tidak bawa ke pasar. Kenapa? Si anu mati nanti tuh. Makanya dia digelar malakul maut. Dia bilang si anu nanti kalau sudah duhur meninggal. Tapi kami bisa tahu sudah melapor tadi malam sama saya. Bayangkan Pak, dia sudah datang minta izin kepada aku. Aku mohon melepaskan diri dari jamaahmu. Dulu ulama kita begitu. Kalau dia imam itu, tapi imam itu harus jaga pandangannya Pak. Kalau kejili-jili tidak bakalan. Ada janda lewat. Iya. Ada anak gadis lewat, matanya melot, astagfirullah. Istighfarnya istiqamah, matanya juga istiqamah. Ini tidak bisa. Ulama mengatakan, jaga matamu yang lahiriah supaya mata batinmu dibuka oleh Allah. Itu kuncinya Pak. Ini. Makanya saya kasih modal. Yang ketiga untuk imam ini, jangan, wah ini yang bahaya nih Pak. Imam itu mestinya selalu menjaga aurat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah disebut karamallahu wajhah karena dia matanya tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya disebut karamallahu wajhah.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Umar Al-Faruq karena dia bisa membedakan mana halal mana haram. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah karena dia dikeramatkan wajahnya karena tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau kita Pak, anunya orang yang kita mau lihat. Bagaimana bisa karamat? Ada sedikit langsung. Masih saya Pak Imam. Makanya Pak Imam itu tidak boleh